Dirga mana sih? Katanya mau jemput gue, tapi gak datang-datang tuh orang. Kemana sih anjir? Apa gue telepon aja ya? Chat aja gak dibalas-balas ini, Cok. Lo siapa sih? Lepasin gak? Tolong, Dirga tolong gue. Lo siapa sih? Lepasin. Gue nggak bakal lepasin lo kecuali kalau lo udah tahu gue itu siapa. Lo masa nggak inget sih, Mir? Lu tuh, gue nggak inget ya, lu tuh bukan artis terkenal. Mana inget lah gue, siapa juga lu, ih. Gak jelas banget sosialnya lu. Lepasin, ih gue gak bisa napas bangsat. Apa sih tujuan lo buat nyulik gue? Lu gak ada kerjaan banget sih, ih. Sumpah deh, kenapa sih lo nyulik gue segala? Gak guna tau. Lepasin gak gue? Gue kesel ya, lu selalu ngeganggu gue. Apa sih? Lu ada yang pesan yang mau lu sampaikan ke gue? Pesan apa? Ngomong sama gue. Mira, mungkin lo belum inget gue itu siapa. Mungkin setelah kamu tahu kejadian di masa lalu, kamu bakal inget sama aku, Mira. Secepat itu, Mira, kamu lupain aku. Aku ini teman lamamu, Mira. Masa kau tidak ingat? Teman apaan? Aku tidak pernah punya teman yang suka menculik orang. Siapa sih kamu? Aku gak pernah ya berteman sama kamu. Aku juga gak kenal muka kamu. Muka kamu tuh asing di mataku. Aku gak pernah sedikit pun merasa kalau kita pernah kenal. Kalau emang kita satu masa lalu, coba buktiin sama aku. Jangan cuma ngomong doang. Aku kok punya firasat yang gak enak ya sama Mira. Apa Mira kenapa-napa? Apa Mira diganggu lagi sama si penyihir itu? Siapa sih penyihir itu? Sampai-sampai pengen banget ngedeketin Mira. Apa dia juga suka sama Mira? Gak bisa. Mira itu pokoknya harus punya gua. Lihat aja kalau dia berani-berani ngambil Mira dari gua. Dia pasti berurut saja sama kaum vampir. Berani dia sama kaum vampir. Sekarang kamu peganglah tangan. Ayo Mira, genggamlah tanganku. Aku akan memberitahu kejadian masa lalu. Mungkin karena kita terlalu kecil untuk masa lalu itu sampai kamu lupa sama aku. Sekarang aku bakal ingetin kamu sama masa lalu kita. Ayo Mira, pegang tangan aku. Aku gak bakal jahat sama kamu. Ya kali aja aku jahat sama teman baik aku masa kecil. Ayo Mira, pegang tangan aku. Mila, emang kamu boleh keluar malam-malam sama mama kamu? Kan bukannya kamu gak boleh, kok mendadak jadi boleh sih Mila? Jangan-jangan kamu kabur ya dari istana kamu, Mila? Ih, Mila kabur ya. Sembarangan ngomong kamu. Enggak lah, Vias. Aku kan kesini bareng mama aku. Katanya mama aku tuh ada keperluan sama mama kamu. Jadi aku bisa main deh sama kamu. Vias, kita main petak umpet. Tapi kamu ya ucingnya. Udah fix, Vias ucing. Iya sih, bener banget. Kamu jadi bisa main deh sama aku. Ya udah deh, aku ucing ya. Kamu nyumputnya yang cepat. Aku mau hitung sampai 10 aja ya, Mira. Iya, udah cepet-cepet. Aku mau nyumput ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku sembunyi di sini aja deh. Vias pasti nggak bakal nemuin gue. Ini kan tempatnya susah banget. Pasti Vias ngirinya aku sembunyi di dalam rumah dia, atau nggak di belakang rumah dia. Belakang aku di sini. 8, 9, 10. Siap gak siap aku cari ya, Mira. Di mana kamu, Mira? Duh, si Mira kemana sih? Pasti Mira nyumput di dalam rumah aku. Aku cari aja deh di dalam rumah aku. Pasti dia nyumput di rumah aku. Lihat aja Mira, aku bentar lagi bakal nemuin kamu. Cikiwir. Harus cepet.
Kenapa kau bunuh mama sih? Tante jahat. Tante udah bunuh ibu aku sama ayah aku. Tante jahat banget. Kok kamu dengerin aku sih? Kamu kan udah janji kamu bakal temenan sama aku sampai nanti. Pias, kok kamu dengerin aku sih? Kamu jahat banget ya, Pias. Kamu jahat banget, sumpah. Pias jahat. Pias jahat sama gue. Pias jahat. Pias jahat banget sama aku. Pias, kok dengerin aku sih, Pias? Mira, apakah kau sudah ingat tentang semuanya? Apakah sudah ingat aku? Mira, aku harap kamu ingat aku ya Mira. Aku itu adalah teman pertamamu masa kecil. Saat kamu gak punya teman, aku yang menemanimu Mira. Sama sepertiku, aku gak punya teman, cuman kamu yang mau nemenin aku. Karena aku itu adalah anak sang penyihir, anak yang dibilang anak aneh. Please lah Mira, kamu harus ingat sama aku. Aku mau berterima kasih banyak sama kamu. Kamu sudah baik banget sama aku. Kamu ingat kan Mira sama aku? Mira, sudah Mira, kamu tidak usah menyesali perbuatanmu. Aku tahu, kamu lupa ingatan gara-gara ratu kan, ratu kamu, ratu peri. Udah Mira, kamu jangan sedih. Aku ngerti kok perasaan kamu. Maafin aku ya, aku selalu ganggu kamu. Terus aku selalu jahat banget sama kamu. Maafin banget ya Mira, aku minta maaf banget. Maafin aku, Fias. Maafin aku. Aku kira kamu orang jahat yang mau ngambil kekuatan aku, Fias. Aku minta maaf sama kamu. Aku merasa bersalah banget sama kamu, Fias. Aku minta maaf. Aku senang banget bisa ketemu sama teman masa kecil aku yang selalu ada buat aku. Makasih ya, Fias. Sampai sekarang lu masih peduli sama gua. Padahal gue udah jahat banget sama lu. Gue udah anggap lu jadi sebagai penjahat. Gue minta maaf ya, Fias. Kamu gak salah. Aku bilang kamu gak salah. Yang salah itu aku, Mira. Aku harusnya gak ninggalin kamu di saat itu. Tapi karena aku melihat ibuku dibunuh sama perimu, sama ratumu, aku tidak terima, Mira. Aku sakit hati, dan aku sekarang hidup sebatang kara. Ayahku sudah meninggal karena ratu perimu bunuh ayahku juga, Mira. Harus pulang sama gua. Lu nggak boleh dari tempat neraka bareng sama penyihir bangsat itu. Mira, pasti perimu sedang menunggumu, Mira. Mira, aku antar kamu sampai sini aja ya. Nanti ratu kamu marah kalau bisa-bisa lihat aku. Oke? Aku langsung pulang ya, Mira. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus ya, cantik. Mira diapain sama penyihir tai itu? Sampai Mira bad mood gitu, sampai dia nangis. Kurang ajar tuh ya penyihir. Lihat aja, lu habis di tangan gue penyihir. Maafin aku, Ratu. Aku harus pergi. Maafin aku, Putri Kak Zafira. Aku harus pergi. Aku nggak bisa hidup sama keluarga pembunuh kayak kalian. Maafin aku. Aku ngelakuin ini juga karena aku nggak mau hidup sebagai keluarga pembunuh. Aku nggak mau hidup makan makanan dari pembunuh. Aku gak mau. Ini berat banget buat gue, tapi
Ini yang terbaik buat gue. Gue yakin ini yang terbaik buat gue. Yang terbaik buat gue itu ada di diri gue sendiri. Gak ada di orang lain lagi. Mira, Mira lu mau kemana? Lu mau pergi? Lu mau pergi kemana Mira? Lu jangan aneh-aneh deh. Kalau mau pergi sih Mira. Mira, stop deh, stop Mira. Ratu, maafin Mira Ratu. Mira udah gak bisa lagi bertahan di keluarga pembunuh Ratu. Mira kecewa sama Ratu. Mira kira peri itu baik Ratu. Ternyata peri itu gak sesuai ekspektasinya Mira. Ternyata peri itu pembunuh ya Ratu. Makasih ya Ratu udah mau nerima Mira di keluarga ini. Makasih juga Ratu udah mau jadi ratu di kerajaan ini sekaligus orang tua Mira. Mira seneng banget bisa pernah ada di sini. Mira seneng banget bisa bareng-bareng terus sama Ratu. Makasih Ratu udah kasih perhatian ke Mira lebih. Mira tahu Ratu itu ngebunuh anggota penyihir kan. Mira tahu semuanya Ratu. Tenang aja, Mira gak bakal laporin Ratu ke polisi kok. Makasih ya Ratu atas semuanya. Mira pamit. Mira, kamu harus dengerin Ratu Mira. Ratu melakukan itu semua karena ada alasannya Mira. Maafin Ratu. Kamu jangan pergi dari istana ya Mira. Ratu bakal jelasin. Mira, maafin Ratu Mira. Ratu nyembunyiin ini semua dari kamu. Gara-gara Ratu gak mau anak-anak Ratu tahu kalau Ratu itu adalah seorang pembunuh Mira. Mira, maafin Ratu. Mira, maafin Ratu. Di sini Ratu buat jelasin semuanya sama kamu, Nak. Makasih Ratu udah mau ngeluangin waktunya buat ngejelasin ke Mira. Tapi Ratu tahu nggak perbuatan Ratu itu udah jahat sama Mira. Ratu tahu kan Mira dari dulu nggak pernah punya teman karena Mira itu aneh. Mira itu egois. Mira itu nggak kayak cewek-cewek yang lain yang feminim. Mira itu tomboy ya Ratu. Ratu tahu kan? Terus Mira dapat teman satu-satunya yaitu adalah Fias Alvaro, anggota penyihir. Walaupun dia laki-laki tapi dia satu pemikiran sama Mira. Mira bahagia bisa punya teman kayak Fias Ratu. Tapi Ratu malah ngebunuh keluarganya Fias. Sekarang Fias sudah gak punya siapa-siapa lagi Ratu. Bukannya aku lebih memilih Fias daripada Ratu, tapi aku hanya mendirikan keadilan Ratu. Yang salah tetap salah, yang benar harus bisa dibuat adil Ratu. Maafin Mira ya. Ratu mau jelasin? Boleh aja, tapi maaf, sudah gak ada kesempatan lagi Mira buat tinggal di neraka ini. Mira gak mau ya dihidupin sama pembunuh kayak Ratu. Makasih ya Ratu buat semuanya. Mira berterima kasih banyak-banyak buat Ratu. Mira, Ratu berbuat seperti itu tuh karena ada alasannya. Alasannya itu adalah mamahnya dari penyihir itu adalah perebut suami orang, perebut ayah kamu Mira. Apa kamu rela ya kamu direbut seakan-akan tidak berharga lagi? Harga diri mama mau ditaruh di mana nanti? Mira, mama mohon, kamu ngerti. Apa nanti kalau kamu punya suami terus suami kamu direbut, kamu fine-fine aja gitu, hah? Fine-fine aja. Kamu jahat ya Mira. Mama udah selalu ngelakuin apapun buat kamu. Mama itu selalu ada buat kamu. Kenapa kamu lebih milih teman kamu yang sangat gak berharga itu? Nyawa kamu terancam Mira.
Gak apa-apa, Mah. Nyawa Mira terancam. Cuma gak apa-apa kok. Siapa tahu hitung-hitung buat ngebalas nyawanya mamahnya penyihir yang udah Mama bunuh itu. Ya kan, Mah? Jadi Mama nanti nggak usah bales nyawa lagi, biar udah nyawa Mira aja yang Mira balesin. Kalau emang tadi Mama nanya kalau suami aku nanti direbut, aku diem aja. Enggak, Mah, aku juga bakal gak diem aja kayak Mama. Cuma aku gak bakal bertekad sampai membunuh juga, Mah. Aku masih punya hati. Aku bisa menjelaskannya, memikirkannya lagi, Mah. Aku bisa dengan cara baik-baik. Maafin Mira ya, Mah. Mira pergi dulu. Mama jaga diri baik-baik. Mira titip Putri sama Kak Zafira ya. Makasih ya, Mah. Mira pamit ya, Mah. Gue jahat gak sih? Gue jahat gak sih udah kayak gitu ke hadapan ibu kandung gue? Gue anak durhaka gak sih? Gue jahat banget. Mira, lu jahat banget anjir. Mira, lu ikut gue ya. Gue punya tempat supaya lu nyaman dan layak buat lo. Gue gak bisa biarin lo tiduran di emperan jalan kayak gini. Gue anterin ya. Lo baik banget, padahal keluarga gue udah jahat banget sama keluarga lo. Tapi lo masih baik sama gue. Apa yang lo mauin dari gue? Lo cuma mau hianatin gue doang kan? Gak apa-apa kok, lo hianatin gue aja. Hitung-hitung buat ngebalas dendam keluarga lo ke keluarga gue. Lewat gue aja, jangan lewat keluarga gue. Gue mohon. Apa sih, Mila? Enggak lah, gak mungkin gue nyakitin lo. Udah, sekarang lo tidur dulu ya. Udah malam banget lo cantik. Nanti kalau lo sakit gimana? Lo percaya kan sama gue? Gue gak bakal ngebalesin dendam keluarga gue. Gue sayang sama lo. Keluarga lo keluarga gue juga kok. Yuk, ikut gue. Ini rumah siapa? Kok gede banget? Fias, ini rumah siapa? Indah banget tau. Mewah gitu loh. Ini rumah kita. Sementara kita tinggal di sini dulu ya. Maaf ya, kalau gak mahal, gak mewah, cuma rumah sederhana biasa aja kok. Maaf ya, cuma bisa kasih kamu ini. Soalnya aku cuma punya ini aja, buat ngehidupin kamu. Tapi gak apa-apa kan? Rumah kita. Gila, gede banget cuy. Rumah segede gini isinya kita doang. Apa nggak kegedean? Ganti aja lah sama rumah kontrakan biasa. Gue takut kalau tinggal di rumah gede terus isinya cuma kita doang. Tenang aja, kan nanti ada anak-anak kita. Nanti rumahnya juga pasti ramai banget kok. Kan ada anak-anak kita. Nanti anak cowoknya mau dikasih nama siapa nih? Matamu anak-anak. Gue tuh belum siap loh jadi ibu. Aduh, iya Mira, iya. Sakit loh. Lucu banget sih, kayak kucing. Imut gitu loh.
Kayaknya Mira lebih nyaman sama tuh bocah deh. Gue emang gak bisa jadi yang terbaik buat siapa-siapa ya. Gue jahat banget. Gue gak berguna banget hidup. Ngapain ya gue hidup kalau gue gak berguna sama sekali. Gue gak pernah bikin satu wanita pun betah sama gue. Sumpah deh, gue sakit hati banget lihat mereka. Apa nanti mereka bakal lanjut ke jenjang yang lebih serius ya? Masa sih